Shalom saudaraku, Gereja Betel Tabernakel Jemaat Indonesia. Senang sekali kita bisa berjumpa dalam keadaan sehat walafiat, walaupun posisi kita adalah online, tidak onsite. Dan saya terlalu yakin, semua yang mendengar saat ini, posisi manapun, hati saudara pasti terarah kepada Tuhan Yesus, Juru Selamat Tuhan kita. Hari ini saya berbicara dengan judul pengharapan. Kita tahu bahwa pengharapan adalah sesuatu hal yang gampang dibicarakan, tapi susah dimengerti secara harfiah, tetapi dialami. Kita tahu bahwa orang tidak makan lebih dari 40 hari pasti mati. Orang tidak minum lebih dari 3 hari pasti mati. Dan orang tidak bernapas lebih dari 12 menit pasti mati. Namun orang yang tidak memiliki pengharapan itu orang yang pasti juga mati. Apa sih disebut masalah itu? Ketika pengharapan dan kenyataan tidak sama, itu disebut dengan masalah. Jadi kehidupan kita harus punya pengharapan. Pengharapan tentu ya saya mengarah pada Juru Selamat kita. Saya mau ambil firman Tuhan dari Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilebuhkan sampai ke belakang tabir. Jadi ada 3 kata di sini berhubungan dengan pengharapan adalah sau dan tabir. Nah, mengapa dikatakan pengharapan adalah sau? Sau itu atau jangkar yang diperlukan oleh kapal. Ada 3 komponen dari kapal yang sangat-sangat signifikan. Pertama adalah sau. Yang kedua, baling-baling yang digerakkan oleh mesin untuk bergerakan maju dan mundur. Yang ketiga, kemudi yang berada di belakang baling-baling. Tapi kita kembali fokus pada sau itu sendiri. Mengapa kita sebut sau? Karena manusia diibaratkan sebagai kapal yang berada di tengah samudra. Kata samudra bukan danau, bukan sungai. Samudra artinya setiap saat ada gejolak ombak, riak dan arus yang tidak bisa kita tahu kapan itu muncul. Lah itu sebabnya disebut sau. Nah, saya mau beritahu sau pun munculnya begini. Ketika mesin kapal di tengah laut tidak berfungsi, baling-baling tidak kerja, maka dia harus membuang sau ke dalam laut. Mengapa? Supaya kapal tidak terbawa arus kemana-mana, jauh dari posisi yang dituju. Jadi sau ini untuk mendambatkan posisi kapal tetap berada di tempat yang kita inginkan. Yang kedua, ketika kapal mau merapat ke dermaga, maka perlu sau ditanamkan dulu baru dia merapat ke dermaga. Kenapa? Sau ini dihubungkan dengan rantai. Dia merupakan rem sehingga kapal tidak membentur dinding dermaga. Kalau tidak, kapalnya bisa hancur. Yang berikut, ketika kapal sudah merapat, sau ditarik kembali ke kapal dan sau itu diturunkan di dekatnya situ. Sehingga waktu penumpang naik, mereka tidak digoncang-goncangkan oleh ombak dari kapal itu. Penumpang aman. Nah, kita tahu bahwa kapal yang sebenarnya pun berguna dalam sesuatu hal transportasi, membawa penumpang, membawa barang, segala macam. Jadi di sini kita manusia ini adalah pembawa berkat, terutama di rumah tangga. Itu kita kapal. Bahkan ada di kapal itu namanya nakoda. Nakoda siapa? Adalah imam dalam rumah. Tapi saya tidak bicara tentang itu.
Kita semua mengarungi lautan yang tidak tenang. Ada riak-riak dan gelombang, angin kencang, bahkan badai sekonyong-konyong bisa menerpa kapal kehidupan kita. Kalau kita bicara kehidupan, tentu berhubungan dengan apa? Jiwa. Dan kita harus menempatkan jiwa kita, pengharapan kita kepada pengharapan di dalam Kristus. Nah, pertanyaan adalah, ke arah mana harapan kita akan dilabuhkan? Karena banyak daratan yang menaruhkan diri sebagai pelabuhan, sehingga sau kapal kita mau taruh situ. Apa itu pelabuhan? Bisa kekayaan, jabatan, ketenaran, kenikmatan, atau mengandalkan manusia. Sehingga kita harus hati-hati melabuhkan sau kita atau harapan kita pada tempat yang benar. Pengharapan hanya diberi dalam Yesus, memberi kedamaian dan rasa aman. Rasakanlah betapa amannya pengharapan di dalam Yesus. Anda bahagia. Pengharapan dalam Yesus, Yesus berkata, "Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ini satu hal yang luar biasa. Siapa yang datang kepada aku tidak akan kubuang. Semua orang pun tidak akan binasa. Dan tidak ada yang bisa mengambil dari tangannya dia. Bahkan dikatakan bahwa oleh Petrus, Injil adalah kekuatan Allah. Dia memiliki keyakinan yang kokoh bahwa Injil kejikan Allah adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan manusia. Injil itu adalah salah satu, di dalamnya adalah pengharapan kita pada Yesus. Nah, pertanyaannya tentang apa itu tabir. Tabir itu bicara tirai. Di perjanjian lama, bait suci, bait Allah itu sebagai tiga ruang. Pelataran, ruang suci, dan ruang maha suci. Antara ruang suci dan ruang maha suci ditutupin oleh tirai yang tebalnya sekitar 5-10 cm. Ketika Yesus disalibkan, tirai itu robek dari atas ke bawah. Nah, dikatakan labuhkan saud sampai di belakang tabir. Artinya tempatkan pengharapanmu sampai ke ilahiannya Yesus di belakang itu. Tabir di belakang di belakang itu, jangankan orang melihat, pasti mati. Jadi setiap imam besar masuk situ, di dadanya digantung lonceng dan dia diikat. Kenapa? Kalau loncengnya berbunyi dia masih hidup. Kalau tidak bunyi mereka akan tarik. Karena ruang maha suci hanya imam besar boleh masuk. Bisa bayangkan, ini kita bisa labuhkan langsung ke belakang tabir, ke ruang maha suci. Yesus adalah memberi kita pintu perdamaian antara Bapa dengan kita. Ketika dia mati ke salib, tabir itu sobek dari atas ke bawah. Artinya apa? Kita bisa langsung berdoa tanpa melalui imam besar seperti yang lama yang harus membawa darah anak domba. Tapi darah domba itu Yesus sendiri, sehingga kita bisa langsung kepadanya. Jadi kita labuhkan pengharapan kita langsung ke belakang tabir, artinya keilahiannya Yesus. Apa artinya itu? Bahwa kita harus betul-betul lengket dengan dia, memiliki satu persatuan yang tidak pernah putus. Dan kata jangkar atau sau itu kalau sudah tertanam di bawah, hanya kita saja yang bisa mengangkat, atau dan katanya hanya kapal yang bisa narik, karena jangkar atau sau itu begitu beratnya, dan itu diputar oleh mesin. Manusia tidak mampu, berapa orang pun tidak bisa mengangkat itu kecuali mesin kapal. Atau yang kata lain, apa yang kita lakukan orang lain tidak bisa angkat, hanya kita saja. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau memberikan pengharapan kita penuh pada Yesus? Apakah kita mau betul memiliki pengharapan hanya Yesus satunya? Banyak orang melebuhkan pengharapan kepada hal-hal yang tidak jelas. Ketika Yesus bangkit, ada 500 orang melihat dia bangkit. Bahkan dia naik ke surga. Mereka semua melihat. Tetapi yang tinggal 10 hari saja, pada hari turun Roh Kudus, hanya 128 orang yang lihat. Yang mana sisanya? Artinya mereka melihat, tetapi mereka tidak menanggapi. Mereka mendengar, tapi mereka tidak mengerti. Di sini kita lihat
pengharapan itu kalau penuh, luar biasa. Satu contoh, anak-anak, kita tanya, kau jadi apa? Mau jadi insinyur? Tentu dia akan berusaha belajar supaya dapat sekolah luar biasa. Anak-anak pada dasar sekarang, kenapa dia berusaha ke sekolah? Belajar betul-betul supaya tidak tinggal kelas. Itu kan harapannya. Dan satu saat jenjang disampai, kau mau jadi apa? Dia akan nyebut. Begitu dia nyebut, dia akan berusaha, itu adalah harapannya. Nah, kita bayangkan dengan anak-anak yang tidak punya harapan. Pasti mereka itu malas. Dia pikir, saya sekolah buat apa? Mau jadi apa? Tapi kita orang utarakan, harapan mau jadi apa? Mau jadi orang kaya? Nah, ingat, orang kaya bukan karena kerja keras. Kenapa saya bilang begitu? Kalau orang kaya karena keras, maka kuli-kuli bangunan, tukang-tukang itu orang kerja keras, tapi mereka miskin. Betul itu. Saya kasih tahu bahwa dekat dengan pengharapan itu, Yesus mengatakan, aku datang mereka hidup punya segala kelimpahan. Kata kelimpahan di sini bukan bicara yang hanya satu tentang keuangan, tidak, tapi kelimpahan dari segala hal. Sehat walafiat, tidak berkekurangan, punya damai sejahtera, punya sukacita. Inilah pengharapan dalam Yesus yang kita harus gantungkan. Kalau kita sudah mengerti ini, kita punya fokus jangan kepada materi. Fokus kepada materi, kita akan kecewa. Itu tambatan kita. Masa sau kita jangan tempatkan pada hal-hal yang sifatnya duniawi. Tidak. Kita tempatkan hal kita pada Yesus. Kita hidup untuk Yesus, memuliakan Dia dalam segala hal, memberitakan Injil. Yesus satu-satunya jalan kebenaran hidup, tidak ada yang lain. Di luar Yesus tidak seorang pun masuk surga, tidak. Dan saya terlalu yakin, ketika kita berpaham dengan Yesus, kita akan berapi-api. Kenapa? Roh Kudus akan membuat kita semangat. Anak-anak yang memiliki pengharapan, Roh Kudus akan membantu mereka. Mereka bergiat, mereka jadi pintar. Pintar untuk apa? Semua itu melalui Tuhan. Kalau orang pintar itu kaya, maka dosen-dosen yang punya gelar muka belakang kaya. Tidak begitu. Tapi mereka yang punya harapan dan Yesus itu disebut kaya. Dan itu kata miskin dari kata petokos. Artinya kita kaya dalam hal-hal. Kita tidak pernah berkekurangan apapun kita punya. Itu yakin banget punya harapan dan Yesus. Tapi perlu ingat, mengikuti Yesus juga harus rela menderita. Karena apa? Kita tidak begitu. Karena apa? Banyak tantangan yang kita hadapi. Pertanyaan kepada berikut adalah, adakah saudara menempatkan pengharapan itu kepada Yesus? Atau melabuhkan sampai ke tira? Atau hanya sekedar punya harapan, sekedar harapan? Ya, kalau ditolong ya sudah. Tidak, kita harus sungguh-sungguh melayani Dia. Harus sungguh-sungguh melabuhkan kita punya sauh pengharapan penuh hanya kepada Dia, tidak yang lain. Saya terlalu percaya Yesus tidak akan meninggalkan saudara. Saya terlalu percaya Yesus tidak akan membiarkan saudara. Saya percaya Dia selalu melindungi dan menyertai kita ketika kita punya pengharapan hanya kepadanya, tidak yang lain. Saya terlalu percaya ketika kita berpengharapan hanya Dia, maka kita melihat hidup yang luar biasa. Bukan hanya kita, anak cucu cici kita diberkati. Dan kita tahu bahwa kita dipilih menjadi warga yang surga dalam Yesus sebelum dunia diciptakan. Nama kita sudah dicatat di kita kehidupan. Ini hal yang luar biasa. Dan kita harus bersyukur. Unmerited favor artinya sesuatu yang tidak layak kita terima karena kasih karunia-Nya. Jadi saya sarankan kepada saudara-saudara, labuhkan sauhmu jauh di belakang tubir. Labuhkan pengharapan jauh di belakang kelahiran Yesus. Kita nempel di dalam Dia, maka kita memperoleh sesuatu yang luar biasa. Hidup kita berharga di matanya dan hidup kita punya tempat di surga. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Kiranya Roh Kudus membagikan kami rema ini dalam kehidupan kami. Kami menjadi alat-Mu untuk memuliakan nama-Mu, sehingga banyak orang mengenal Engkau dan mereka juga diselamatkan. Karena kami pasti diselamatkan, tapi kami ingin juga keluarga-keluarga kami yang belum mengenal Engkau, mereka bisa melihat kemuliaan-Mu di dalam tingkah laku perkataan kami. Jamah Tuhan, berkati mereka yang betul-betul sungguh-sungguh melayani-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat Indonesia saat ini Tuhan. Memang politik itu tidak baik, tapi saya yakin kasih Kristus tidak mungkin jauh dari Indonesia. Indonesia dipersatukan sama NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila dan Undang-Undang 45 itu sudah pasti. Tidak seorang pun bisa merubahnya.
Berkati Presiden kami Jokowi dan wakilnya Aruf Amin. Berkati TNI, Polri dan Menteri yang menopangnya Tuhan. Jamah mereka, Indonesia bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Dan sudah banyak di Indonesia setiap tahun mereka menerima Yesus sebagai Tuhan Selamat. Itu hal yang luar biasa. Berkati yang luar biasa. Terima kasih Bapa yang baik untuk peluang saat ini. Terpujilah Bapa yang baik. Kekasih-kekasih, pulanglah, terimalah berkat dari Bapa di surga. Kasih sayang Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita dan menjemput saleh-salehnya kami ketika Tuhan Yesus datang kembali. Sekali percaya Tuhan Yesus, sampai selamanya percaya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.